Pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqomah. Mencari ustadz itu banyak, yang sedikit itu pejuang. Mencari ulama itu tidak susah, yang kita butuhkan ulama pejuang, ikhlas dan istiqomah. Ada orang ikhlas tapi tidak istiqomah, ada istiqomah tapi belum ikhlas. Persyaratan ibadah diterima hanya dua variabel. Satu, ikhlas, mukhlisina lahuddin. Yang kedua, ittiba' Rasul. Islam itu simplicity, true is simple. Kebenaran adalah sederhana. Kalau sudah bertele-tele itu bukan dari Islam, itu dari manusia. Saudaraku, seperti MC tadi saya mengingatkan sekali lagi, kalau masih merasa Islam dan umat Muhammad, mulai Jumat depan, datanglah sebelum khotib naik mimbar, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau MC mengatakan tadi sampai hari target kita, saya lihat hanya 30% yang duduk sebelum khotib naik mimbar. Alangkah hinanya kita di padang mahsyar, panggilan azan kita abaikan, panggilan atasan kita segera datang. Takutnya jatuh ke musyrik. Lebih tinggi manusia dari Allah. Lihat pejabat negara kita. Kalau dipanggil presiden, sidang kabinet setengah jam sebelum presiden ada di istana, mereka sudah ada. Tapi Jumatan mereka belakangan datang. Kenapa negeri ini tidak berkah? Itu sebenarnya penyebabnya. Agama belum dijadikan prioritas pertama dalam kehidupan kita. Konsekuensi logisnya, ketika saya khutbah sudah mulai, otomatis tahiyatul masjid. Tidak sempurna mendengar khutbah Jumat. Padahal Jumat ini, khutbah ini bagian dari sholat Jumat. Punya konsekuensi logis setiap pelanggaran hukum. Regulasi Islam itu yang ditunjukkan oleh Rasul dan sahabat adalah sebelum khotib naik mimbar harus ada. Kalau MC mengatakan tadi belum ditemukan, saya sudah temukan di Mabes TNI. 15 menit sebelum saya masuk, para jenderal sudah penuh sampai ke belakang itu di masjid-masjid TNI. Kedua, di luar negeri. Kalau saya mengisi kajian luar negeri, setengah jam sebelum saya masuk hall itu sudah penuh 2000 sampai 2500 orang. Padahal di Tokyo itu kota tersibuk di Asia, Hong Kong itu kota tersibuk nomor 2 di Asia. Saya mengisi di sana sampai 3000-4000 orang. Kenapa kesadaran kita terlambat? Karena kita belum mengenal Allah. Yang kedua, tidak mencintai Allah. Bagaimana kita patuh kepada sesuatu yang kita tidak cintai? Berarti tugas kita hari ini mahabbah ilahiyah. Bagaimana kita mencintai Allah agar mematuhinya? Dengan cinta orang patuh, dengan cinta orang dekat, dengan cinta orang akrab, dengan cinta orang siap dan rela. Bagaimana kita mau patuh Jumatan kalau kita belum mengenal Allah? Sekadar membatalkan Jumat, bukan mengikuti dengan ridho. Padahal bertanggung jawab di padang mahsyar, satu detik pun hidup kita tidak lepas dari pantauan Allah lewat malaikatnya. Subhanallah. Mulai hari ini istighfarlah kita sahabatku, bahwa hidup akan diminta pertanggungjawaban. Semua kepemilikan hari ini akan dipisahkan dengan kita. Tema kita hari ini sederhana, tapi insya Allah implementatif. Apa itu? Kenapa Islam dihujat? Atau kenapa Islam difitnah? Karena saya keliling dari Aceh sampai Rinjaya, saya diundang ke Swiss, Inggris sampai Australia. Saya amati dalam dekade 10 tahun terakhir, umat Islam jadi bulan-bulanan orang kaum Yahudi dan Nasoro. Umat Islam benar dikatakan salah, salah dikatakan teroris. Tapi informasi tentang ini Al-Quran sempurna. Tugas kita hari ini, ketika kita difitnah, bukan balik memfitnah agama lain, menjelekkan agama lain. Tugas kita satu, menjelaskan kebenaran secara utuh dan kafah, transparan tapi universal. Selalu saya dialogkan dengan kawan-kawan orang agama lain, dari Protestan, Katolik, Hindu, Buddha di luar sana. Selalu menjelaskan Islam secara literal dan tekstual. Karena saya sudah bicara tidak bisa bela diri secara aplikasi. Yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya pertahankan sekarang, tinggal tekstual dan literal. Apa contohnya? Kenapa mereka memfitnah Islam? Karena mau tak mau kita nggak bisa menolak kenyataan hari ini. Bom meledak yang meledakkan orang Islam. Kenyataan hari ini, kejahatan di Indonesia, geng motor pelakunya orang Islam. Kenyataan hari ini, pelaku narkoba sekian persen orang Muslim. Apa boleh buat?
Kita nggak usah membela diri, hanya menjelaskan Islam secara tekstual. Yang kedua, kita jelaskan bahwa jangan hubungkan kebenaran dengan penganutnya. Sebab kalau penganut adalah standar kebenaran, tidak ada manusia yang mau beragama hari ini. Di Amerika yang masuk penjara itu orang Kristen Protestan. Di Italia yang mafia judi itu orang Katolik. Di Myanmar yang membantai Muslim itu orang biksu. Di India yang menghabisi orang Islam di Kashmir, orang Hindu fundamentalis. Berarti nggak perlu beragama hari ini. Kalau standar analisa sosial. Yang kita lakukan standar analisa sistem. Apa yang saya sampaikan kepada mereka? Satu-satunya agama di muka bumi ini yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah hanya Islam. Secara literal dan tekstual. Yang kedua, dalam Al-Quran secara literal. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'aburni wa aqimis sholata li zikri. Allah memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan sistemnya. Apa itu? Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'aburni, mengabdilah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Satu, Allah memblokir, memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Tidak ada saya temukan di Taurat dan Injil seperti ini, karena saya punya Taurat dan Injil. Allah sendiri, simplicity, tapi objektif. Apa itu? Siapa Rabb yang kita sembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dia? Di Ars, selesai. Tapi apa? Khalaqal insana min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, manusia diciptakan dari sperma, tiba-tiba menjadi pembantah yang janda. Makanya dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada kafir, ada munafik, ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Yang pertama kita jelaskan, satu, konsep Islam sempurna. Penjelasan resmi dari yang menurunkan Islam. Siapa itu? Allah. Apa itu? Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Di luar ini kafir pasti neraka. Harus kita pastikan ini. Yang kedua, penjelasan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang menjelaskan tentang sains dan teknologi sempurna dan berpurna hanya Islam. Islam bukan buku biologi, tapi menjelaskan ilmu hayat. Al-Quran bukan kitab astronomi, tapi menjelaskan ilmu falak. Al-Quran bukan buku medis, tapi menjelaskan tentang kesehatan. Artinya apa? Karena Al-Quran firman Allah sempurna dan paripurna, utuh dan menyeluruh, tidak bisa diacak dan dirusak. Otomatis orang mengadaptasi ke sana. Coba lihat, ketika saya diundang ke Amerika, mereka menghujat Islam habis-habisan. Penjelasannya sederhana. Kenapa Anda hujat Islam? Jawabannya karena kedengkian, kata Allah. Kenapa dengki? Karena Islam agama yang sempurna. Saya tidak pernah bangga dengan Batak saya. Yang saya banggakan dengan Islam saya. Saya bangga dengan Quran saya. Al-Quran, sumber segala ilmu. Jadi kalau ada ustadz mengatakan jangan berpolitik di masjid, justru politik bagian daripada Islam. Dan politik dibangun di masjid agar tidak barbar, agar santun, agar bermartabat. Rasul menggerakkan ketika perang Badar, perang Uhud itu dari masjid, itu bagian dari politik. Mempertahankan negara itu bagian dari politik. Tapi kejahatan, kekeliruan ustadz sekarang, Islam jangan bicara politik di masjid. Justru dibangun dari masjid agar santun, agar berakhlak, agar bermartabat. Karena Islam agama sempurna, politik bagian dari kehidupan, otomatis politik bagian dari Islam. Biologi bagian dari Islam, antropologi bagian dari Islam, sosiologi bagian dari Islam. Contoh, ketika saya dialog dengan beberapa pendeta dan pastor, baik di Indonesia maupun luar negeri, saya jelaskan, Islam bisa dipertanggungjawabkan secara 5. Rabb kami Allah, ada perintah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Penjelasan resmi, klarifikasi dan proteksi resmi dari Allah. Di ayat lain, qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, Allah itu esa, Tuhan kami tidak 2 dan 3. Secara teologi logika, kalau 2 dan 3 mimpin dunia akan kacau. Yang ketiga, awal kita buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada penggalan ayat huruf hijaiyah yang tidak ditemukan sejak zaman Nabi Ismail sampai Rasulullah diturunkan. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Penggalan-penggalan. Kaget orang Arab ini. Ada apa ini? What happened? Baru turun. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah mengangkat keunggulan sistem, baru fungsi sistem. Hebat kan? Ilmiah kan Quran itu.
Karena secara teori ilmiah, kalau orang unggul, orang ngejar. Kalau makanan unggul, orang kejar. Kalau manusia unggul, orang pakai. Dijelaskan keunggulan kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Teori sederhana, kalau tidak diragukan berarti layak dong dipakai. Baru fungsi sistem sebagai apa? Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa layak jadi petunjuk? Karena tidak diragukan. Kenapa pantas diikuti? Karena firman Allah. Kenapa tidak keraguan? Karena diturunkan Allah yang maha tahu, bukan sok tahu. Allah yang maha kuasa, bukan sok kuasa. Allah yang maha kaya, bukan sok kaya. Enak. Saya menjelaskan ini sederhana sama orang Kristen. Dua jam insya Allah mereka masuk Islam. Tidak saya temukan di kitab Anda Taurat dan Injil, saya bilang. Saya punya Taurat, Injil, Zabur. Masuk Islam lah, bukan karena subjektivitas saya Muslim dan saya Batak, bukan. Tapi objektivitas saintis di Al-Quran, penjelasan tauhid, akidah, akhlak sempurna dan paripurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah, yakni Al-Quran. Sidqa wa adla, benar dan adil. Jadi kalau ada orang kiai mengatakan lebih bagus memimpin orang kafir tapi adil daripada orang muslim zolim, keliru ini teori profesor ini. Profesor terbodoh saya temukan sepanjang sejarah saya hidup. Mengatakan lebih bagus memilih orang kafir adil. Yang namanya adil hanya firman Allah. Logika sederhana. Nggak mungkin orang kafir jadi gubernur, jadi presiden mengamalkan Al-Quran. Yang sempurna hanya ini. Teorinya enak kok. Al-Quran itu sidqa wa adla, benar dan adil. Makanya kami orang Batak rame-rame masuk Islam. Kenapa? Kami temukan kitab yang sempurna dan paripurna, objektif tapi transparan, universal dan bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah. Al-Quran. Apapun antum tanya ada dijawab Al-Quran. Tapi mereka rusak sistem berpikir kita. Kita pakai dulu aljabar, mereka ganti dengan matematika. Kita pakai apa dulu? Akhlak, mereka ganti dengan etika. Kita pakai pezina, mereka ganti dengan PSK. Ini strategi Yahudi. Makanya Al-Quran surah 2 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan taradu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Ada kata pasti. Tidak akan pernah senang. Sampai kamu mengikuti agama mereka, murtad. Dalam sampai titik terakhir murtad, finally-nya orang keluar dari Islam, apa? Ada proses mereka bangun, kampus mereka masuki, menteri Nasrani mereka susupi, direktur utama perusahaan mereka ganti, kebijakan perusahaan mereka buang, yang berbau Islam terjadi hari ini di Indonesia. Coba lihat sekarang, 71 tahun Indonesia mereka terburuk menteri sekarang. 5 menteri strategis orang mereka, direktur BUMN sekian mereka sudah pegang. Padahal Al-Quran sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah, tingkatkan kesabaranmu, jaga di perbatasan negerimu, bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelas kalau Imam Bukhari, bersiap siaga itu menjaga agar intervensi, infiltrasi, agitasi dari non-muslim Yahudi dan Nasrani jangan sampai menguasai kamu. Indonesia bukan hanya berkeliaran, sistem kita sudah mereka kuasai. Antum masalah hukum lapor ke Menteri HAM dan HUM, orang mereka. Dapur negara kita di Komisi 3 mereka sudah pegang. Benteng perjuangan hukum di KPK sudah mereka kuasai. Komunikasi kita dipegang sama mereka. Pertamina, mesin uang kita dipegang sama mereka. Kemana antum lapor hari ini? Terlambat membaca dan menganalisa Al-Quran. Jangan sampai mereka menguasai negeri kamu. Sekarang mereka sudah menguasai. Betul, kemarin kita alhamdulillah Allah takdirkan qadar Allah kita menang. Itu baru gubernur. Ke depan akan terjadi mutasi dan rotasi. Gampang mengapalusinya. Resapel kabinet, yang kalah jadikan menteri, selesai. Gubernur di bawah beliau. Kata kunci di sini, siapa pemimpin yang kita pilih, sejauh mana komitmennya terhadap Islam. Soal Islam siapapun bisa mengaku Islam. Yang jadi masalah sekarang, konsisten dan komitmen kepada Islam, agama yang dia anut. Saya ulangi Pak ya, ini kata kunci di khutbah ini.
yang kita pilih konsistensi membela Islam dan keberpihakan kepada Islam. Selalu saya teriak di kementerian, kita umat Islam bukan pingin diistimewakan, kita minta keadilan. Semua penista agama hukumannya 5 tahun, tiba-tiba beliau 1 tahun. Dipertontonkan negara permainan hukum Indonesia ini. Ini potensi konfliknya luar biasa. Maaf kalau saudara ada intel di sini, darat, laut, udara, tolong waspadai dengar ceramah saya ini. Ketika keputusan kemarin cuma 1 jam, berarti negara sudah menelanjangi sistem hukum kita. Satu orang minoritas agama, minoritas suku mampu mengajak sistem hukum kita. Bisa Indonesia minoritas yang mengendalikan kita. Minoritas sukunya, minoritas agamanya. Karena apa? Hukum bisa dijual dan diperbalikan. Tidak ada law enforcement, penegakan hukum. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kenapa Allah tidak lindungi? Jawabnya sederhana. Bagaimana jalan keluarnya? Al-Quran sempurna. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Artinya, seburuk apapun intervensi mereka, seberat apapun senjata yang kita hadapi, sekompak apapun kafir mengepung kita, sebanyak apapun naga-naga yang kata mereka mengepung kita dengan uang 10 triliun. Saya bilang, kalau kembali kepada Al-Quran, kita akan dimenangkan. Contoh perang Badar, 300 lawan 1000 Islam menang. Perang Khandaq, 1000 lawan 10.000 kita menang. Kami Muslim di Medan, 64% Muslim, bisa menang bupati, wali kota dan gubernur Muslim. Kata kunci hanya satu. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Artinya apa? Kalau komitmen kita kepada Al-Quran, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa tidak khawatir? Karena diturunkan ketenangan jiwa. Kenapa kita takut mati? Kita dilindungi oleh Allah. Persoalan hari ini, kenapa kita tidak sepakat kembali? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa itu Al-Quran? Persoalan hari ini, ada sebenarnya Turki, role model yang kita contoh. 90 tahun istri presiden tidak berhijab. 90 tahun bahasa Arab dijauhkan dari umat. 90 tahun generasi muda tidak mengenal Al-Quran. 90 tahun tidak ada iftar jamaah. Begitu Erdogan memimpin mereka atas izin Allah, biiznillah, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah, kemenangan akan kita dapatkan. Lihat kemarin, hampir 20% kemenangan umat Islam. Yang keluar dari mata saya hanya air. Rabb, alhamdulillah, doa kami Engkau kabulkan. Menangkan kami Allah menghadapi orang kafir dan munafik di negeri ini. Semua insya Allah orang beriman kemarin berdoa atas Jakarta. Rabb, menangkan kami Allah melawan orang kafir, jangan Engkau permalukan kami. Subhanallah, jam 5 sore saya lihat televisi 59%. Allahu Akbar, walillahilham. Ternyata uang 10 triliun belum cukup untuk mengendalikan otak orang Islam. Otak kita ketika diberikan petunjuk terdiam, semua diam. Hidayah tidak bisa ditembus oleh otak. Pertolongan tidak dibayar dengan uang. Kemenangan bukan datang sendiri. Tapi sampai kemarin Rabu itu, betapa ulama luar biasa, umat bersatu, pengorbanan luar biasa. Kami dicurigai, saya diawasi sampai detik kemarin, saya masih diawasi mereka. Doa saya hanya satu, ya Allah, lindungi hamba bela agamamu. Lindungi kami ya Allah, porak-porandakan kekuatan mereka ya Allah, sebagaimana Engkau memporak-porandakan kekuatan musuh ketika Rasulullah menghadapi perang Khandaq pada itu. Lubang sudah digali, Rasul sudah mengukur kekuatan loncatan kuda musuh maksimal sekian meter. Masya Allah, hampir menang umat Islam. Satu kuda orang kafir mampu melompat ke kem-kem umat Islam. Doa Rasulullah, ya Allah, turunkan angin utara, memporak-porandakan kekuatan musuh kan. Jika Engkau kalahkan kami Allah, tidak ada lagi menyembah di muka bumi ini. Begitu ketika Ibrahim melemparkan ke api, ada dua ucapan yang membuat saya menangis. Ya Allah, Engkau sendirian esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ternyata kekuatan doa kita yang bersatu, Allah takdirkan kita menang kemarin. Tapi kemenangan tidak hanya sampai di sini.
Kita tidak boleh euforia, kita tidak boleh pesta pora, kita harus bersatu. Di depan tantangan mereka semakin kompak, uang semakin banyak, visi mereka semakin jelas, target ada. Gubernur hanya target antara, target akhir, hancurkan Islam di Indonesia. Saya menemukan data Pak, saya keluar masuk gereja. Target mereka 2025, minimal 30% gubernur harus Nasrani. 13 atau 14 orang. Target kedua, minimal 3.000 kakak umat Islam per provinsi harus murtad. Dana mereka siapkan puluhan triliun dan sudah ditransfer ke Indonesia. Saudaraku sekalian, berjuanglah mumpung kita hidup, bersatulah mumpung kita bisa. Kita bersatu, kita kompak, insya Allah kita menang. Kita bersatu, kita kompak, kita kuat, insya Allah kita menang. Fastabiqul khairan. Aku qul astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku sekalian, kesimpulan khutbah Jumat yang singkat ini satu. Kemenangan didatangkan, syaratnya satu, berjuang tapi ikhlas. Melihat perang Uhud. Begitu ada pasukan pemanah dari puncak Uhud mengambil ghanimah harta rampasan perang, turun dari atas melanggar perintah Rasul. Allah takdirkan kalah, padahal perang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Yang kedua, diberikan ketenangan jiwa kepada kita, kemenangan kepada kita, hanya satu kata, kembali kepada Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah yang dibentangkan dari langit. Kenapa kita kalah? Yang satu ikut dunia, yang satu cari akhirat. Yang satu ikut kiai, yang satu ikut Quran. Kata kunci hari ini, guru tidak jaminan benar. Saya bisa salah, ulama bisa keliru, kiai bisa menyimpang. Yang pasti benar Al-Quran. Ketika orang fanatik kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz, kepada ulama, awal dari kehancuran Islam di Indonesia. Mutlak hanya qul atii'ullah wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Kunci kedua, kita jangan pernah gembira, puas, kita beriman. Ada kewajiban kita, anak, istri, ponakan, saudara kandung. Garap mereka. Karena keluarga masyarakat terkecil dalam sebuah negara. Kalau semua keluarga sudah menggarap menjadi orang beriman, akan terbentuk RT yang beriman. RT yang beriman akan menjadi RW yang beriman. Lihat Turki, seorang yang cerdas, Dr. Erdogan, bisa menyusup aktivis partai sekuler. Logika sederhana karena saya dari ilmu politik. Logika sederhana. Kenapa dia masuk dari partai sekuler? Kalau dia dari partai Islam pasti dicurigai oleh intelijen. Kalau dari partai sekuler dia akan dibiarkan bermain di dalam. Begitu jadi presiden, kadernya sudah bangkit dari kampus, dari kaum intelektual dan educated. Bangkit mereka sekarang. Kita bisa bermain seperti itu. Kata kunci hanya satu, kembali ke Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah yang Maha menyaksikan dan Maha penyayang, lindungi kami Allah dari kejahatan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang zindik yang terus ingin menghancurkan dan mengepung kami di negeri ini ya Allah. Persatukan kami ya Allah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah, limpahkan kepada kami kemudahan dan kemuliaan. Takdirkan kami ya Allah menjadi pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqamah. Allahumma ya Allah, turunkan ke negeri kami ya Allah pemimpin yang Engkau ridhoi dan mereka ridho kepadamu. Turunkan ke negeri kami gubernur yang membangun dan santun. Turunkan ke negeri kami Allah umat Islam yang amanah, ikhlas dan istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah,
Jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau tunjuki kami. Engkaulah Maha Pemberi karunia. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pemilik langit dan bumi, kami sudah menzolimi diri kami. Kalau Engkau tidak ampuni kami, celaka kami Allah, kami kelompok orang-orang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, proteksi kepentingan kami fid dunya al akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.